udah ya, udah ya, udah ya. Kok nggak terang yang? Udah ya, udah. Kok mau dimakan? Hei, wais, ba. Dimana Ananda saya tidak menunjuk, tidak ada kontak mata, hobi susun-susun barang, dia flapping atau rigid seperti ini sampai sininya berdarah-darah loh ya bunda. Ya Ananda saya telat bicara juga yang pasti ya. Jadi agar kita sama-sama sadar kalau saya start terapi itu mulainya dari nol juga ya bunda. Terapi yang akan saya bagikan ini tentu saja memperbaiki itu semua sampai Ananda saya pintar berbicara. Pertama kita bisa berkomunikasi dengan Ananda kita, yang kedua tentang kemandiriannya. Kita fokus ke dua hal tersebut. Tujuan terapi di sini saya mengutip dari Dr. Yu Hasan ya, yaitu agar Ananda kita berguna untuk komunitasnya. Supaya lebih semangat lagi saya ingin menceritakan kisah inspiratif ya. Jadi 8 bulan yang lalu ada seorang bunda yang menelpon saya video call, dia nangis-nangis gitu loh. Ternyata ketika kita ngobrol, bunda ini nggak tanggung-tanggung, dia konsultasinya, periksanya itu ke Profesor Hardiono. Dia juga mengikuti trollnya Ibu Ruri. Dia menelpon saya, video call sama saya, dia menangis, dia menanyakan, Ananda saya seumuran Uwais, kenapa Uwais progresnya bisa sebaik ini gitu loh. Dia menanyakan itu gitu. Intens sekali kita sharing-sharing kegiatan Ananda, apa saja yang diterapi, intens sekali selama sebulan. Sudah jarang-jarang WA, sudah jarang-jarang ngobrol-ngobrol masalah autism sama bunda ini karena lost kontak ya. Tapi ternyata kemarin dia WA saya, tentu saja saya tanyakan bagaimana progres Anandanya. Ternyata bagus bunda. Anaknya sudah berbicara, mau apa-apa sudah minta. Ya alhamdulillah ya, ternyata cocok gitu loh. Semoga aja ayah dan bunda di rumah yang mendengarkan saya cocok juga dengan metode-metode yang saya sampaikan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke terapinya. Tapi sebelum itu saya akan membacakan komentar-komentar di video saya yang lama ya. Komentar pertama ini dari Yuli Megawati. Pak mau tanya dulu, awalnya Uwais sudah bisa menunjuk. Belum ayah bunda, menunjuk dia tidak bisa, dadah dia tidak bisa, melempar pun dia tidak bisa ya bunda. Melemparnya itu bukan ke depan tapi ke belakang gitu. Nah mulai nih gerakan kedua ini. Wise, hal-hal yang sesederhana itu pun dia tidak bisa melakukannya. Oke, terima kasih ya Yuli Megawati ya. Komentar selanjutnya dari Friza Yunisha Rahman. Giveaway-nya 500.000 gitulah, biar kayak Mbak Im Wong, masa cuma 50.000. Saya bukan Mbak Im Wong atau afiliator atau apa ya, bukan ya. Ini hanya edisi ulang tahun buat seru-seruan aja. Dan ini menunjukkan betapa saya ingin berinteraksi dengan kalian ya. Oke, next komentar selanjutnya dari Bunda Trianto. Hahaha, saya baru tahu Kijang larinya lebih cepat dari macan. Dan dia sering dimangsa karena melihat ke belakang. Oh iya dong. Ngapain sih kita bermuram durja, will to feeling gitu. Wah, karena saya kemarin ngasih handphone, karena saya kemarin ngasih TV gitu kan. Lebih baik kita move on gitu ya. Masa lalu kita jadikan pelajaran. Kui move on Jos. Makasih Mas Bambang. Saya bukan Mas Bambang ya. Saya bukan Mas Bambang. Saya Ayah Uwais dan nama saya bukan Bambang gitu loh ya. Panggil saja Ayah Uwais lah. Jangan menerka-nerka ya. Oke, terima kasih Trianto. Trianto, saya suka komentar ini karena ini sesuai dengan isi video saya yang lalu ya. Komentar terbaik saya pilih Bunda Trianto karena saya suka ya. Komentar sesuai dengan isi konten gitu loh. Dan artinya kata-kata saya didengar, kata-kata saya ditanggapi. Karena Friza Yuni Rahman ini mengusulkan gitu loh 500.000 dan kayaknya nggak bisa, berarti saya tambah 50.000 aja. Jadi monggo Trianto ini menghubungi saya dan mendapatkan pulsa 100.000. Lumayan ya buat browsing-browsing ya. Oke, kita masuk ke cara terapi. Bagaimana cara saya menerapi Ananda saya. Akan saya sampaikan sedetail-detailnya. Mungkin ayah bunda yang memerlukan catatan silahkan catat. Karena saya teringat dulu waktu sekolah dulu ya. Saya jelek-jelek ini juga sekolah ya. Dulu guru saya menyampaikan kalau catatlah yang kamu kerjakan, kerjakanlah yang kamu catat. Jadi catat ini penting dan
Agama saya juga menganjurkan di 4529 ya. Oke, langsung aja saya jelaskan keseharian Uwais di luar jadwal. Jadi awal itu saya buat jadwal ayah bunda. Jadwal itu bisa di-download di sini ayah bunda. Bisa ditonton videonya, bisa di-download di sini, di deskripsi bisa di-download ya. Jadi yang saya jelaskan ini kegiatan-kegiatan saya di luar jadwal. Yang pertama bangun pagi ya. Bangun pagi itu jelas peluk dan cium buat ananda saya Uwais itu pasti. Sampai sebesar ini pun pasti di usia dia 4 tahun ya. Bagus ya buat moodinya ya, buat apa ya, buat moodnya gitu, buat moodnya sepanjang hari. Jadi ketika bangun pagi itu pasti peluk dan cium. Pagi-pagi bangun biasanya saya itu, dan bangunnya itu lebih awal saya ya bunda. Bisa setengah 6, bisa jam 6 seperti itu ya bunda. Saya stretching olahraga. Ini gunanya apa akan saya jelaskan ayah bunda ya. Ananda kita itu terkadang gangguan tidur ayah bunda. Anak saya khususnya ya gangguan tidur ya. Jadi dia itu tidur siang jam 3 sampai mau maghrib. Tidur lagi jam 12 malam, jam 1 malam. Pagi-pagi dia agak siang bangunnya. Jam 8, jam setengah 9 dia bangunnya gitu. Jadi ketika saya melihat ini, saya nggak mikirin hormon tidur, hormon apa, saya mikirin polanya aja. Jadi ketika dia mau bangun jam 9, itu saya cut jam 6 pagi. Saya ajak stretching olahraga. Bisa lari-lari di atas rumput yang basah, atau main ring donat, sensori integrasi di pagi hari. Itu yang saya lakukan. Nah nanti jam 11 nanti dia akan mengantuk gitu loh kalau pagi-paginya kita bangunin. Oke ya bunda ya. Setelah pulang dari sana ya sekitar jam 7 atau setengah 8 lah ya, kami pulang. Uwais biasa mematikan lampu, buka jendela, lalu mandi. Mandi ini saya melakukan teknik brushing ayah bunda ya. Saya menyikat telapak kaki, punggung kaki. Saya mau menyentuhkan kaki tapi kurang sopan ya. Terus itu tulang kering ayah bunda, tulang kering ayah bunda ya, mungkin saya tulis di deskripsi aja ya. Tangan, telapak tangan, punggung tangan sini, sama punggung bentuk huruf U ayah bunda, seperti ini ayah bunda. Saya pakai hitungan ya 9 kali ya. Ini di punggung ya. Saya pakai hitungan 9 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 dan seterusnya, 1 2 3 dan seterusnya. Itu teknik brushing ya. Teknik brushing saya tahu ketika saya menerapi di yayasan itu untuk taktilnya gitu loh. Saya dulu waktu belajar autism itu nggak mikirin ini loh bunda, nggak mikirin ini ilmiahnya seperti apa, ini gunanya seperti apa, penemunya siapa. Saya nggak ngeyel lah ya bunda. Ketika saya diajarin, saya bisa melakukannya dan gak berbahaya buat anak ananda saya, ya saya lakukan. Ternyata di teknik brushing ini ananda saya itu lama-kelamaan dia bisa duduk diam di atas kursi gitu loh. Ketika mandi dia bisa duduk diam, ngedeprok atau apa dia bisa duduk diam gitu loh. Dan jangan pernah ada paksaan. Hitungan saya sampai 9. Ketika bunda anaknya lari-lari, ya hitungan sampai 3 dulu lah, ya hitungan sampai 5 dulu lah, ya hitungan 1 dulu lah. Kalau hari pagi ini lari, ya udahlah besok pagi lagi lah. Jangan ada paksaan ayah bunda, karena kalau dipaksa nanti ananda kita ketika mau brushing lagi udah traumatis gitu kan. Setelah mandi ya goreng telur, sarapan, saya ajak masak, sarapan, iris-iris bawang. Itu saya sertakan terus loh bunda, bareng-bareng terus. Setelah itu baru saya mengikuti jadwal. Ada jadwalnya nih, jam 9 Uwais terapi ABA. Kalau pagi SI biasanya jam 9-nya saya ABA ya, sampai jam 10, jam 11. Jam 11 Uwais sudah mulai mengantuk tuh biasanya. Paling pol dia jam 12 tidur gitu loh. Dan setiap tidur pasti ada yang namanya sounding loh ya bunda. Bener, pasti ada yang namanya sounding. Jadi Uwais ini istirahat terapi itu kok cuman tidur aja gitu ya. Ketika dia mau tidur juga ada sounding gitu loh ya bunda. Ada sounding, ada nyanyi-nyanyi, ada dongeng, ada cerita-cerita. Kadang-kadang saya ngaji gitu kan, membacakan Asmaul Husna seperti itu ya. Menurut kepercayaan dan yang terbaik buat bundanya aja lah. Ada yang
Sholawatan ya boleh, baca dongeng ya silahkan gitu kan. Yang penting kita itu komunikasi dengan ananda kita gitu. Bangun tidur dia sore biasanya SI loh ya bunda, main kita. SI, terapi SI, terus itu kita nyore. Nyore ini hal penting ya bunda. Nyore naik motor, nyore naik motor. Menyenangkan buat ananda kita, apa namanya itu, hilang penat. Bahkan anak saya udah bisa cerita loh. Itu ada anak-anak kecil main bola, itu ada bapak-bapak main ayam, itu ada yang lagi ada yang main burung dara, itu ada orang yang main bulu tangkis. Dia udah bisa cerita ya bunda ya, karena kita begitu nyore kan kita ajak ngobrol no. Wais ada jembatan, Wais itu mobil apa? Meskipun dia ya diam 1000 bahasa dulu, memang belum bisa ngomong ya, tapi kan kita tetap aja kita ajak ngobrol kan. Dari masukin gigi 1 Wais, ini sekarang gigi 2, ini lo giginya, saya liatin di dashboard motor itu ya, ini lo giginya Wais. Pulang nyore, mandi, setelah mandi dipijetin sama bundanya. Pengetahuannya dari yayasan ya bunda ya. Jadi setiap engsel ini dimajukan gini loh bunda, tarik maju, ininya juga tarik maju, ini tarik maju, ini juga tarik maju, semuanya lah, kaki-kakinya segala macam kita pijet ya bunda ya. Ya itulah tadi, saya nggak akan bertanya ilmiahnya. Ketika ini nggak bahaya, ketika ini bisa saya lakukan sama ananda saya lakukan saja gitu loh. Cerita-cerita ya bunda. Ketika malam sama seperti tidur siang ya bunda, ada teknik sounding, ada cerita-cerita, dan biasanya kalau malam itu saya mengajarkannya tidak menggunakan media. Saya mengajarin yang enak-enak aja lah, bisa rebaners di tempat tidur gitu kan. Lagu yang paling Uwais suka dulu, saya masih ingat lagu Uwais yang paling Uwais suka dulu itu ibu jari yang pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, yang kelima kelingking, sambil dikritikin ayah bunda. Intonasi kita seru. Yang kelima kelingking sambil kritikin. Atau balonku ada 5, dornya yang kita ekspresif ya. Jadi anak itu walaupun dia nggak bisa berbicara, dia mendengarkan. Pasti dia mendengarkan. Karena apa? Karena dia waspada. Karena posisi kelingking kita ngelitikin dia gitu loh. Kita ngelitikin dia. Awal-awalnya dia nggak waspada karena dia nggak ngerti. Tapi lama-lama kita ulang, jadi dia waspada gitu. Balonku ada 5, ketika dornya kita ekspresif sambil ngelitikin, sambil seru-seruan, pasti dia mendengar, waspada, seperti itu. Itulah kegiatan kami dari pagi sampai malam ayah bunda yang kami lakukan selama 14 bulan ya ayah bunda ya. Tentu saja kami punya catatan-catatan kecil, untuk 3 bulan sekali kita observasi. Dan ketika ulang tahun ketiga itu euforia, bener-bener euforia ya bunda. Anak saya udah bisa niup, anak saya udah berbicara lancar gitu kan. Anak saya udah bisa baca, luar biasa ya, di luar ekspektasi gitu kan. Menggembirakan, saya nggak pernah sih ngerayain ulang tahun gitu loh, kecuali ulang tahun Uwais yang ketiga ya, karena itu euforia bener, penantian saya gitu kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ayah bunda, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.